Berapa jam itu tidur berdiri? Ya 1 jam. 1 jam gantian? Iya. Jadi 1 jam dibangunin, Bangunin. ganti orang lain. Ganti. 1 jam lagi gantian, bangunin orang lain. Berapa hari sempat mengalami itu, Pak? Kalau anak saya cuma 2 hari. 2 hari? 2 hari. Dan langsung telepon ke Bapak? Telepon saya. Temui dia, kemudian? Dia dibilangnya, Pak, daripada anak kita sengsara bayar aja lah. 7 juta? 7 juta. Cash bayar langsung. Rp400.000 seminggu itu pasti habis. Habis. Ya berarti kurang lebih 3 juta lah sebulan Bapak harus memberikan uang itu ke anak Bapak di Rutan Sialang Bungkuk. Dari mana Bapak punya 3 juta sebulan sebagai pensiunan? Tapi saya kan bekerja lagi untuk membantu anak saya ini. Bapak khusus bekerja hanya membantu. untuk membiayai anak Bapak sekarang? Iya. Saudara, saya persis berada di depan pintu gerbang utama rumah tahanan Rutan Sialang Bungkuk di Pekanbaru Riau. Saya akan coba memasuki ke rutan ke dalam. Eksklusif, ikuti perjalanan saya, saudara. Permisi. Sama Tuhan. Saya Aiman, Kompas TV, mau ketemu dengan Pak Kepala Rutan, Pak. Oke, baik. Sehat-sehat semua? Ada kurang apa sekarang di sini? Kurang makan. Makan sama rokok. Nah, jangan rokok dong, nanti sakit. Makan cukup nggak? Cukup makan. Benar. Minum air putih cukup. Air keran, Pak. Air keran. Saudara, tempat titipan tahanan rutan ataupun lapas, rumah tempat menjalani hukuman. Keduanya bernama penjara. Ada 1001 cerita. Mulai kasak-kusuk warung kopi hingga berita-berita di televisi. Rencana teror, mengatur perdagangan narkoba hingga asusila kerap menjadi topik utama. Tapi ada satu yang belum pernah terungkap sempurna. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya telusuri Rutan Sialang Bungkuk di Pekanbaru Riau, di mana terjadi ratusan tahanan dan narapidana kabur yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Saudara, ikuti saya, eksklusif dalam Bisnis Tersembunyi dalam Penjara. Ini adalah video amatir. Video ini merekam ratusan narapidana dan tahanan Rutan Sialang Bungkuk di Pekanbaru Riau yang membobol pintu dan kabur. Kali pertama terjadi di Indonesia. 448 penghuni rutan melarikan diri setelah terjadi kerusuhan di dalam. Kamu ngapain lari? Dibebasin semua, Pak. Dibuka semua pintunya. Siapa yang bebasin? Kawan-kawan situ, dari semua lari kabur. 448 dari 1.870 narapidana dan tahanan yang menghuni Rutan Sialang Bungkuk melarikan diri. Sekitar 300 diantaranya sudah kembali ke rutan, dan sisanya lebih dari 100 narapidana alias orang yang menjalani hukuman dan tahanan yang masih berproses di pengadilan masih dalam pencarian. Tidak hanya polisi yang dibantu dengan tentara, banyak warga yang juga turut membantu para petugas. Dia pas duduk di warung, duduk di warung, dia minta diantarkan ke apa ini. Memang kami udah curiga kalau dia apa, napi. Jadi kami tanya, iya. Jadi dia minta tolong mau diantarkan ke sini lagi balik. Kerusuhan di dalam rutan dipicu masalah dalam penjara. Kelebihan penghuni alias overkapasitas menjadi penyebab utama. Dari sini mulailah bibit-bibit munculnya pungutan liar alias pungli yang memeras ribuan penghuni. Uang
miliaran rupiah setiap bulan dari hasil pungutan liar diduga terjadi di sini. Salah satu keluarga tahanan mengungkapkannya. Semua yang dikirim ke sana dimintain uang katanya, tersiksa katanya dia di sana. Kalau tidak dibayar dia tidur di kamar mandi, Pak. Dikirim nomor rekening sama saya, harus dibayar. Berapa dia minta, Bu? Berapa dia minta, Bu? 2 juta, Pak. Bu udah kirim. Dari mana di sini saya harus bayar kamar, di sana saya harus bayar kamar. Dari mana duit saya, Pak? Saya sendiri ngidupin anak, Pak. Memang anak saya bersalah, Pak, tapi jangan disiksa seperti ini. Saya tidak terima. Itu yang minta siapa, Bu? Orang sana, Pak. Oh. Orang dalam. Orang tahanan, Saya orang nggak tahu LP sana. pegawainya atau orang dalam yang di penjara itu, Pak. Pokoknya dia harus bayar. Jumlah saat ini 1.340, melarikan diri 448, tertangkap 269, masih terus tertangkap 179. Laporan selesai. Kerusuhan dan kaburnya ratusan narapidana serta tahanan dari rutan jadi catatan hitam. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli bergegas datang ke rutan Sialang Bungkuk pasca kejadian. Yasona tak kuasa menyembunyikan kegeramannya. Kepala rutan yang lama semua dan apanya sudah dinonaktifkan, ditarik di kanwil. Sementara menunggu pemeriksaan baik internal kami melalui Irjen maupun tindak pidana melalui Pak Kapolda dan Kapolres. Ya, yang baru akan menyusun langkah-langkah perbaikan. Jadi ruang transit itu saya minta dibuat proporsional jumlahnya, jangan menjadi alat peras. Ya, jadi mau digeser ke blok A ke blok B ada tarif, mau bertamu ada tarif, mau telepon ada tarif. Ya, ini semua ada yang 1 juta, ada yang ini. Coba kau hitung aja berapa besarnya itu. Imbas peristiwa kaburnya ratusan tahanan ini, Menteri langsung mengganti sebagian besar pejabat di lingkungan rutan, termasuk pejabat wakil menteri di Provinsi Riau alias Kepala Kanwil Pemasyarakatan. Saudara, saya berada persis di depan rumah tahanan negara kelas 2B Pekanbaru di Jalan Sialang Bungkuk atau yang lebih kenal dengan Rumah Tahanan Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru Riau. Di rumah tahanan inilah terjadi sejarah yang belum pernah terjadi sepanjang berdirinya Republik Indonesia. 448 tahanan kabur pada hari Jumat pekan lalu. Dan saudara, mereka kabur melalui pintu utama. Saya akan tunjukkan saudara, di sekeliling rutan Sialang Bungkuk ini, persis di depannya adalah hutan. Anda bisa melihat hutan yang cukup luas, karena saya tidak bisa melihat ujung dari perkebunan ini, dari hutan yang berada di sekitar rumah tahanan negara ini. Dan mereka kabur dari pintu utama menuju ke kanan kiri dan beberapa masuk ke dalam hutan ini. Dan ini pintu masuk utama dari rutan Sialang Bungkuk. Masih tampak aparat TNI dan juga Polri berjaga di rutan Sialang Bungkuk ini. Jumlah mereka masih ada puluhan yang masih berjaga-jaga sepekan setelah kejadian itu. Dan saudara, saya akan tunjukkan pada Anda di mana mereka pertama kali mendobrak pintu dan memanjat sehingga mereka bisa kabur. Ada jumlahnya 448 tahanan. Dan saudara, inilah pintu di mana mereka keluar dari rumah tahanan Sialang Bungkuk ini. Masih tampak jelas bekas las di pintu yang sangat tebal ini dan tingginya sekitar 3 meter. Mereka ada yang memanjat dan sebagian besar kemudian merusak dan menyebol pintu ini. Ini bekas las karena mereka menjebol pintu dan kemudian mereka kabur keluar dari rumah tahanan Sialang Bungkuk menuju ke jalan raya dan sebagian menuju ke hutan. Sampai sekarang masih ada 130 lebih tahanan yang belum kembali dari 448 tahanan yang kabur dari rutan di dalam ini. Saya akan coba ke sana, saudara. Menara pengawas di sana, saudara, dilakukan untuk mengawasi para tahanan, namun tidak kuasa karena ada begitu banyak tahanan yang kabur. Ada ratusan lebih, sementara yang menjaga
mungkin tidak sampai 100 orang. Semua yang dikirim ke sana dimintain uang katanya, tersiksa katanya dia di sana. Kalau tidak dibayar dia tidur di kamar mandi Pak. Dikirim nomor rekening sama saya, harus dibayar. Berapa dia minta Bu? Berapa dia minta Bu? 2 juta Pak. Bu udah kirim. Dari mana di sini saya harus bayar kamar, di sana saya harus bayar kamar. Dari mana duit saya Pak? Saya sendiri ngidupin anak Pak. Saudara, saya mencari ke kanan dan ke kiri untuk menemui keluarga tahanan yang keluarganya berada di dalam rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau. Saya ingin mengetahui bagaimana kondisi di dalam, apa yang saya dapatkan selama ini di media, benarkah terjadi dan seperti apa. Saya temui ayah dari seorang anak yang saat ini menjalani hukuman belasan tahun di rutan Sialang Bungkuk karena kasus narkoba. Saya akan menyamarkan identitas Bapak meskipun Bapak tidak meminta, tapi saya peduli terhadap keselamatan Bapak dan juga anak Bapak yang sampai saat ini masih berada di rutan Sialang Bungkuk, Pak ya? Iya betul. Kasus narkoba, Pak? Iya betul. Belasan tahun divonis oleh hakim, Bapak tidak melakukan banding. Tidak. Divonis belasan tahun, sekarang sudah jalan berapa tahun anak Bapak? Hampir setahun, 1 tahun. Hampir setahun. Saya ingin tanya, berapa jumlah uang yang sudah dikeluarkan untuk anak Bapak selama menjalani hampir setahun di rutan Sialang Bungkuk? Kalau uang itu, kalau saya pikir kan kita nggak hitung-hitungan Iya, kira-kira Pak. Sekali pergi 200, 2 kali 1 minggu. Jadi 400 1 minggu. 400 ribu. Ya, 400 seminggu. Habis itu kan sebulan udah berapa? Oke, kali setahun lah kurang lebih ada 52 minggu, 20 juta kurang lebih. 20 juta tidak ada uang lagi Pak? Uangnya itu pindah kamar aja. Pindah kamar? Pindah kamar. Kenapa pindah kamar Pak? Tapi kamarnya berdiri anaknya, tidurnya berdiri, antri. Tidur berdiri? Berdiri. Kalau dia berdiri itu katanya 80 orang berdiri, antri. Satu kamar? Bukan satu kamar dalam ruangan, tapi satu barak? Satu barak. 80 orang? 80 orang itu nggak muat, jadi berdiri dia. Yang tidur di bawah, yang di lantai? Nggak ada, dia tidur begini aja. Yang di lantai sama sekali nggak ada? Nggak ada. Pasti ada, ruangan ada lantainya Pak? Iya, tapi dia harus berdiri. Yang lantai yang senior atau gimana? Nggak ada, di lantai itu mana bisa tidur. Soalnya, ini dia berdiri, seperti orang berbaris. Oh, saking penuhnya, tidak bisa tidur berbaring, tidur pun harus berdiri? Berdiri. Berdiri nggak akan jatuh tuh Pak? Nggak bisa. Karena kanan kiri penuh? Penuh. Kanan orang, kiri orang, depan orang, belakang orang. Berapa jam itu tidur berdiri? 1 jam. 1 jam gantian? Iya. Jadi 1 jam dibangunin, ganti orang lain. 1 jam lagi gantian, bangunin orang lain. Iya. Berapa hari sempat mengalami itu Pak? Kalau anak saya cuma 2 hari. 2 hari? 2 hari. Dan langsung telepon ke Bapak? Telepon saya. Bisa telepon? Oh, tapi kan di lapas tidak ada telepon harus? Di situ ada telepon, bayar. Oh bayar? Bayar. Telepon apa? Telepon umum atau telepon menggunakan HP? Umum. Ada di sana? Iya. Telepon umum? Iya. Bisa menggunakan telepon terus kemudian Bapak bayar. Telepon ke Bapak? Iya, apa yang disampaikan anak Bapak waktu itu? Pak, adik, ini ada yang meninggal Pak. Meninggal? Iya meninggal. Kenapa Satu. Pak? Ya karena pada saat tidur itu mungkin ada sakit atau apa, saya nggak tahu. Berapa lama itu yang meninggal sebelumnya di lapas itu? Ya sama-sama anak saya itu, pas masuk itu. Tapi bareng? Iya. Jadi baru 2 hari meninggal? Iya. Usianya masih muda itu? Itu saya nggak tahu. Anak yang bilang, Pak bantu Pak, adik dipindahkan. Jadi saya lapor sama kawan saya, jumpai si A katanya kan. Saya jumpai si A itu siapa? Sipir? Sipir. Pejabat sana? Ya. Sipir biasa atau pejabat? Dia di kepala kamar, kepala, berarti kepala kamar, tapi ada bawahannya, administrasinya lah gitu. Oh oke. Temui dia, kemudian? Temui dia, dibilangnya, Pak, Om katanya. Dia kenal juga sama anak saya, dia kenal juga sama saya. Jadi bayar 7 juta, jadi bilang sama Bu Ji, gimana? Daripada anak kita sengsara bayar aja lah. 7 juta. Cash bayar langsung. Cash bayar langsung. 7 juta cash tunai kasih ke orang tersebut. Iya. Salah satu sipir di sana. Iya. Kemudian langsung pindah ke tempat yang lebih nyaman. Iya, tapi memindahkannya itu bukan sewaktu kita kasih duit, ditunggukannya pula sampai agak malam baru dipindahkannya. Menunggu waktu. Ketahuan yang lain. Yang tahu yang lain. Ngumpet-ngumpet itu. Iya. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. 7 juta kemudian pindah ke kamar lebih enak. Sekarang tidurnya bisa berbaring, Pak? Iya, berbaring. Nah. Bisa. Saya ingin tahu juga, Bapak harus kasih seminggu itu 400.000 pada anak Bapak. Untuk apa aja itu? Ya itu yang penting dia pergi makan. Makan memang nggak dikasih dari rutan, Pak? Ya namanya anak saya itu memang maaf bicara
udah biasa manja kan gitu, kasihan. Jadi kasihan gitu mamanya, ya udahlah kita kasih. Nanti nak makan nasi goreng, makan ini, makan itu. Kalau makan di rutan kenapa? Makanannya nggak bagus, Nggak bagus gimana tuh Pak? nggak enak, makannya sedikit. Sambalnya itu aja, Nggak bisa nambah, sayur-sayur. semua sudah ditakar. Biasanya makan pakai apa itu? Tahu Pak? Ya ayam ada juga, ikan ada juga. Kalau air minumnya nggak ada di situ, air keran minum. Air mentah? Iya, Masa nggak ada air matang Pak? nggak ada, bayar Yakin, 50.000. Yakin. 50.000? Iya, 50.000 untuk apa? Untuk seberapa itu? minumnya 1 minggu itu lah. 1 Bayaran, galon? Iya. 1 galon? Ya, 50.000. Air, dia biasanya minum apa nak? Situ nak, air keran aja Pak, nggak ada air minum katanya. Kalau nggak ada duit, ya terpaksa air keran aja diminum Itu gitu. 50.000 1 galon ya Pak ya? Iya, iya. Padahal di luar sana cuma 15.000, 17.000 1 galon. Di sana Iya, harus iya. 50.000. 50.000. Jadi kalau Mandi tidak, pun gitu juga. kalau tidak harus minum air keran. Mandi pun juga. Nggak gitu, mandi air nggak ada. Kalau mandi bersih-bersih gimana itu? 2 kali dalam seminggu. Ya dalam seminggu ya. 2 kali dalam seminggu? Iya. Berarti kurang lebih 3 hari 4 hari Iya, baru bisa mandi? iya, Mandi itu setiap 3 hari 4 hari? iya. Untuk wudhu, untuk buang hajat gimana Pak? Bapak nggak tahu? Nggak tahu saya. Jadi saya kebayang itu betapa kotornya di sana. Karena air tidak ada, baru ada 4 hari sekali, bahkan untuk buang hajat, ya, buang air kecil, buang BAB, sama sekali juga tidak ada air. 400.000 seminggu itu pasti habis. Habis Di sana pun ada kantin. kantin. Ada? Ada di Yang dalam. jual siapa itu Pak? Anak dari kepala bagian Anak perbekalan. pejabat di sana? Iya, Anak pejabat sipir di sana? Iya. Kepala bagian perbekalan. perbekalan. Bapak yakin dengan apa yang disampaikan ini? Yakin? Yakin saya. Kenapa nggak saya nggak yakin? Memang benar Bapak kok. tahu betul? Tahu betul saya. Bapak sering masuk ke dalam. Tapi kan saya sering ke kantin itu. Jadi kantin pun di sana dibisniskan untuk keluarga pejabat sipir yang menjaga di rutan itu. Iya, betul. Luar biasa. Kalau dihitung-hitung, selama setahun ini habis kurang lebih 30 juta lebih Pak ya? Iya, 30 juta rupiah. Iya. Bapak harus membiayai anak Bapak yang berada di penjara. Bapak sekarang pensiunan. iya. Pensiunan bagaimana kemudian Bapak bisa memberikan uang 30 juta setahun? Ya berarti kurang lebih 3 juta lah sebulan Bapak harus memberikan uang itu ke anak Bapak di rutan Sialang Mungkuk. Dari mana Bapak punya 3 juta sebulan sebagai pensiunan? Kan kerja lagi untuk membantu anak saya ini. Bapak khusus bekerja Untuk hanya membantu. untuk membiayai anak Bapak sekarang. Iya, Dan sebagian besar gaji dari yang Bapak dapatkan dikerja di masa pensiun ini untuk diberikan kepada anak Bapak di rutan. iya. Bapak sekarang usia berapa? 65. 65 tahun. Selama hampir setahun ini Bapak menjenguk anak Bapak yang berada di rutan Sialang Mungkuk. Bapak mengalami hal ini, Bapak tidak berani untuk menyampaikan apa yang terjadi selama ini. Kenapa Pak? Karena kita nggak berani, soalnya begini, kita kan belum, nanti kalau kita sampaikan, nanti terjadi anak-anak kita di dalam yang macam-macam. Sekarang Bapak berani karena semua sudah terbuka, Sudah terbuka. dan orang-orang yang menurut Bapak melakukan tindakan yang tidak baik itu, tidak terpuji itu sudah diproses hukum. Udah. Sejak perubahan ini adakah yang Bapak alami pungutan liar, bisnis Enggak. di dalam yang tersembunyi? Ya, tidak ada. Tidak Sebabnya ada. begini, kemarin saya pas membesuk anak saya hari Senin, itu 15 menit, betul-betul 15 menit. Kalau sekarang besuk itu 15 menit harus keluar. Iya. Harus itu ya. Harus. Kalau dulu 15 menit mau minta perpanjang bisa Pak? Bisa Bayar berapa? bayar 30.000 juga. 30.000. Iya. Itu bayar ke siapa itu Pak? 30.000 itu? Itu kan camping-camping itu yang tukang minta. Tamping, tahanan pendamping. Oh, tahanan tamping. senior itu ya? Iya. Dia yang 2 bulan atau 3 bulan mau keluar, itu dijadikannya itu. Tapi mereka itu bayar juga. Bisa menjadi tamping itu bayar lagi dia. Oh, mereka tuh pengumpul uang-uang pungli tadi. Ah. Tapi untuk menjadi pengumpul uang-uang pungli tadi itu, Iya. mereka harus bayar. Oh iya. Bayar ke siapa Pak? Sama sipirnya juga. Sama sipir? Iya. Berapa mereka harus bayar itu? Nggak ada yang 2 juta, ada 1,5 juta. Bapak lagi-lagi saya tanyakan, yakin dengan apa jawaban Bapak? Yakin? Bapak tahu betul itu terjadi? Tahu. Dari mana Pak? Iya, saya kan, kalau saya itu kan sering nanya-nanya gitu. Jadi semua bisnis yang ada di rumah tahanan, Iya. semua di-store ke sipir. Iya. Semua di-store ke sipir, kemudian Iya. semua dikumpulkan, kita tidak tahu lagi larinya kemana. Mana nggak tahu kita. Tapi semua ada uangnya. Ada uangnya. Uang besuk, uang kamar, Iya. uang makan, Iya. uang minum, Iya. ya, 1 galon tadi 50.000. Iya. Semuanya ada bisnisnya, semua ada hitung-hitungannya dan jauh lebih mahal ketimbang di luar penjara. Apa yang Bapak sampaikan ini sangat berguna
untuk perbaikan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang mungkin ada di tempat lain di Indonesia yang juga tidak jauh dari apa yang dialami oleh Bapak saat ini. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Bapak dan keluarga Bapak. Terima kasih Bapak, saya tidak menyebutkan nama Bapak, telah memberikan informasinya di program Aiman. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Fakta, penjara telah kelebihan beban alias overkapasitas. Data yang kami peroleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ada 200.000 lebih narapidana, istilah yang digunakan terhadap penghuni yang menjalani hukuman, dan tahanan, istilah penghuni yang kasusnya masih berproses di pengadilan. Padahal, kapasitas lembaga pemasyarakatan, lapas, dan rumah tahanan, rutan di seluruh Indonesia hanya kuat menampung 100.000 lebih penghuni. Alhasil, terdapat kelebihan beban hampir 2 kali lipat. Kelebihan beban penjara Indonesia bukan isu baru, namun miris, tak pernah diselesaikan segera. Padahal, berbagai pelanggaran hukum kerap terdengar. Pencuci otak pelaku teror, pengendali perdagangan narkoba, hingga asusila terjadi dalam penjara. Lapas-lapas yang terbukti bahwa lapas itu digunakan oleh para pelaku yang ada di dalam pembinaan lapas itu untuk melakukan kegiatannya. Napinya juga sebagai pengedar, bandar, mengendalikan jaringan. Saudara, saya persis berada di depan pintu gerbang utama rumah tahanan rutan Sialang Bungkuk di Pekanbaru Riau. Saya akan coba memasuki ke rutan ke dalam, melihat situasi di dalam, dan membuktikan apa yang disampaikan oleh salah satu keluarga tahanan di dalam ini. Benarkah apa yang mereka sampaikan? Saya akan tanyakan kepada pejabat rumah tahanan Sialang Bungkuk Pekanbaru Riau. Eksklusif, ikuti perjalanan saya, saudara. Permisi. Saya Aiman, Kompas TV, mau ketemu dengan Pak Kepala Rutan, Pak. Oke, baik. Dari mana Pak? Aiman Pak, Kompas TV dengan Pak Kepala Rutan Pak Azhar. Saya PLH. PLH-nya Pelaksana harian? Iya, siap. Berapa hari Pak ini Pak? 5 hari ini. Baru 5 hari Pak? Iya. Oke. Sudah aman sekarang Pak? Iya, alhamdulillah. Sudah makin hari makin kondusif. Makin hari makin kondusif. Iya. 5 hari di sini agak sulit mengendalikan? Oh, luar biasa. Luar biasa Pak ya? Berkat kerjasama antara petugas lapas, petugas yang sekitar Pekanbaru ini. Yang paling luar biasa bantuan dari TNI, Kodim. Oke. Ya, Pekanbaru ada puluhan juga? 90, hampir iya. 1 kompi lah kurang lebih itu ya? 1 kompi ya. Ada banyak sekali yang kemarin terdengar dari rutan Sialang Bungkuk ini. Saya akan buktikan apakah peristiwa itu benar-benar terjadi, soal air, tidur, dan lain sebagainya. Boleh saya tanya ke Bapak? Boleh, silakan. Kita boleh masuk ke dalam Pak, saya ingin melihat ke dalam bagaimana kemudian para tahanan ini berkumpul dengan keluarganya dan kondisi mereka di dalam. Iya, kita ada terbatas ya. Iya, tidak pasti. bisa sementara ini di dalam kamar apa blok kita Pasti. belum bisa diizinkan. Karena membahayakan Pak ya. Iya, kita psikologis jaga, mereka. Waspada juga. Kita masuk ke dalam Pak. Boleh. Saudara, kita akan coba masuk ke dalam ke rutan Sialang Bungkuk. Kita akan masuk ke satu kamar lagi. Terima kasih Pak. Ini adalah suasana saudara di ruangan kedua pasca ruangan pertama tadi. Itu ruangan pemeriksaan Pak ya? Ruang P2U namanya. P2U, pemeriksaan ketika ada pintu utama. Pintu utama. Dan inilah ruang kedua, lebih ke dalam lagi. Ini ada petugas dari bapak-bapak dari TNI ya Pak ya? Yang membantu di sini ada 90 orang dari Kodim di Pekanbaru. Tapi aman ya Pak ya? Aman. Iya. Kita coba masuk ke lebih dalam lagi saudara di rutan Sialang Bungkuk di Pekanbaru Riau. Ini adalah portir nih untuk ruangan? Ruangan untuk bertamu. Bertamu, kita lihat saudara. Awas kepala. Ya. Dan saudara, inilah pintu yang digunakan sebagai pengamanan. Anda bisa melihat sini. Besi padat. Tebalnya kurang lebih sekitar 5-7 cm. Luar biasa tebalnya. Kita ke sana Pak ya. Kita masuk lagi ke ruangan ke 1, 2, 3, 4. Ini masuk ada setiap
ruangan dibatasi oleh jeruji-jeruji besi seperti ini. Ya. Dan ini tempat mereka bertemu. Ini adalah ruangan terakhir yang bisa dikunjungi oleh para pengunjung, Ya, keluarga tahanan. Ya. Di sini Pak ya? Ya ini kebenaran tidak ada bertamu. Kursinya kita Dirapikan. dulu. Oke, Nanti kalau pas jamnya bertamu ya ini kembali dibuka, dirapikan, pengunjung sama warga binaan bertemu di sini. Tapi itu ada kipas angin nyala Pak? Bisa Nyala ya? nyala. Nah, itu kan hemat listrik. Hemat listrik. Boleh saya nyalain Pak? Saya coba Pak. Iya coba. Saudara, saya akan mengecek apakah kipas angin ini nyala atau tidak. Saya cek ya Pak, boleh Pak ya? Silakan. Ini kan untuk menghemat listrik kita matikan dulu. Oh iya, pasti. Saya cek ya. Ya. Bismillah. Oh, nyala. Kipas angin nyala saudara, jadi jika ada orang yang berkumpul di sini, keluarga tahanan dan tahanan, lumayan ada kipas ya Pak, meskipun tidak AC ya. Iya. Ada kipas ya, lumayan kencang juga ini. Iya. Cuma mesti agak dibersihkan sedikit nih Pak. Iya benar. Oke, saya matikan lagi supaya hemat listrik. Iya. Oke. Kita akan menuju ke sana. Ya, ruangan terakhir lah. Ruangan terakhir, Batas ya. yang bisa saya beri kesempatan. Ya. Dan saudara, inilah ruangan terakhir yang bisa langsung melihat ke kamar-kamar atau ruangan di Rutan Sialang Bungkuk ini. Saya lihat mereka masih berkumpul di sana, Pak. Ya. Ini sore-sore ya? Sore-sore. Ini kan aturan buka tutup kamar itu jelas. Iya. Satu hari itu dibuka 3 kali, ditutup 3 kali. Tutup 3 kali. Saya Iya. sapa Pak ya. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua. Ada kurang apa sekarang di sini? Kurang makan. Makan sama rokok. Nah, jangan rokok dong, nanti sakit. Makan cukup nggak? Cukup makan. Makan Benar. dibuang-buang. Minum air putih cukup. Air keran Pak. Air keran? Nggak ada air matang. Air panas ada. Air panas tapi nggak cukup semuanya. Ya. Kalau mandi gimana mandi? Bisa sehari 2 kali sehari? Sehari sekali, bisa itu ya? Tidur gimana tidur? Masih ada yang berdiri tidurnya? Berbaring semua? Bisa? Ayo. Terima kasih, Assalamualaikum. Saudara, kalau Anda lihat jalanan di bawah saya ini adalah jalanan tempat mereka, para narapidana dan tahanan kabur dari rumah tahanan Sialang Bungkuk Pekanbaru Riau ini. Ada 448 jumlah mereka yang kabur, namun sekarang tinggal 130-an yang masih buron. Mereka harus memanjat pagar dengan kawat yang kokoh seperti ini. Dan di atas ada kawat berduri juga. Dan sebagian dari mereka akhirnya membobol pagar-pagar kawat ini, saudara. Ada jumlah mereka, tahanan dan narapidana. Tahanan adalah titipan karena proses pengadilannya masih berlangsung, dan narapidana adalah orang yang menjalani hukuman karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ada 1.870 lebih tahanan dan narapidana di Rutan Sialang Bungkuk ini, namun hanya dijaga oleh puluhan petugas sipir. Anda bisa membayangkan betapa beratnya para petugas menjaga tahanan karena jumlah mereka yang sangat berbeda jauh dengan jumlah tahanan. Padahal kapasitas di rumah tahanan ini, Sialang Bungkuk ini hanya 500 tahanan. Hampir 4 kali lipat jumlahnya dibanding yang ada saat ini. Cuma sekarang ada satu masalah lagi, ada 137 narapidana dan tahanan yang sampai saat ini masih berada di luar sana dan tidak ada datanya untuk mencari. Tanggal 7 kita mendapatkan kepastian dari 870 napi, 1.870 napi yang tidak ada di rutan 448. Itu fix datanya, sehingga kita targetkan 448 mulai penyisiran sampai jam 2 jam yang lalu terakhir yang sudah berhasil kita tangkap 319, tangkap dan menyerahkan diri tentunya. Kemudian yang masih di luar 139. 139 ya? 2 ada di rumah sakit. Bagaimana kemudian mencari mereka? Karena sama sekali tidak ada datanya. Pihak rutan tidak memiliki data satu persatu dari 137 orang itu. Jadi baru tanggal 10 kita mendapatkan data secara global, namun tidak ada foto, tidak ada kegiatan. Perintah Bapak Kapolda untuk segera membuat tim sudah terbentuk. Tanggal 5 malam kita sudah bentuk beberapa tim, perintah lisan dan perintah
tertulis Bapak Kapolda, salah satunya tim adalah pencarian, tim updating data, tim untuk mengusut beberapa peristiwa apakah itu terjadi tindak pidana. Kemudian tim ini yang bergerak dan masing-masing penyidik yang menangani kasusnya untuk mencari berkas perkara. Oh ini ada fotonya, oh ini ada keluarganya dulu peristiwa ini. Itu jadi mundur ke belakang kita. Pak Kapolres, saya harus katakan ini terjadi karena adanya dugaan, masih dugaan, sekarang masih diperiksa, ketidakadilan yang ada di rutan. Bagaimana sejauh ini pemeriksaan terkait ketidakadilan di rutan itu? Jadi ada bisnis tersembunyi, hal-hal yang dijual mahal, ada pungutan liar di sana, masih diperiksa semuanya. Ya, jadi beberapa informasi-informasi ini sedang didalami berkaitan dengan bukti-bukti pendukung dari kegiatan. Apakah dikatakan adanya pungutan liar, atau ada bisnis gelap dan lain-lainnya. Ini on proses semua dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan terbuka semua. Sebelum ini ya, Bapak masih baru di sini 5 hari. 5 hari ya. Sebelumnya ada begitu banyak masalah di rutan Sialang Bungkuk sehingga mereka begitu meluapkan kekesalannya meskipun tidak bisa dibenarkan. Ya, tapi bahwa ada andil dari petugas di sini yang melakukan pungutan liar, bisnis tersembunyi, itu tidak bisa kemudian dianggap enteng. Saya ingin menanyakan pada Bapak, mereka tadi seperti yang dikatakan tadi, untuk air mereka minum air keran, betul Pak? Iya. Jadi begini ya, kalau hak mereka dari dapur ini dapur nih. Iya, iya. Ya, saya melihat tugas dapur dari kita pilih warga binaan juga yang masak di dalam itu, mereka akan mengantar air panas. Nanti dimasukkan ke dalam termos-termos. Iya. Ya, termos nanti kan dibagikan ke perkamar begitu. Sesuai dengan kadang-kadang satu kamar itu ada 5 termos ya gitu. Kemudian memang yang saya lihat sekarang air sumur bor ya. Sini belum sampai PDAM. Oke. Jadi ada kekurangan pasti itu ya. Ya, air itu satu blok ini cuma 2 sumur. Sementara kan ini 2 lantai nih. Satu sumur bor yang satu untuk yang lantai bawah, satunya untuk lantai atas. Nah, itu nggak cukup, nggak mampu. Iya, iya. Karena over kapasitas. Iya. Kapasitasnya jauh melebihi, ada lebih dari 5 kali lipat dari seharusnya. Iya, 561 kapasitas kita. Tapi yang diisi sekarang 1.800 lebih. Sekarang udah banyak dikurangi ya. Waktu itu 1.870. Berarti hampir 4 kali Pak, hampir 4 kali lipat harusnya. Jadi kapasitas air tidak mencukupi, makanan tidak mencukupi. Makan cukup. Makan cukup. Makan cukup. Air tidak. Air itu yang harus bergantian. Air bergantian. Iya, karena bergantian ini air minum apa air buat mandi, Pak? Air buat mandi. Buat jadi mandi kan bergantian. Setelah dari sumur bor ini kan katanya 3 hari 4 hari sekali mereka bisa mandi, Pak. Lebay itu. Yakin, Pak? Ya, nggak mungkin lah. Benar. Kalau ini dulu kita bicara dulu ya, bukan sekarang ya. Menurut saya lebay itu. Ya. Kalau sekarang mereka tadi saya tanyakan bisa mandi sehari sekali. Iya. Soal makanan misalnya Pak, mereka menyatakan bahwa makanan itu sedikit sehingga mereka harus beli di kantin. Ada kantin betul Pak di sini? Ada. Tapi kan itu kantin Pak? Ya. Nah kantin itu dimiliki oleh keluarga dari pejabat rutan ini, lingkungan sipir. Pegawai kita. Tadinya dan pegawai harganya kita. Jauh lebih mahal. Misalnya air galonan itu biasanya 15.000 kalau di luar. Air minum dalam kemasan Pak ya, 1 galon. Ini kemudian dijual 50.000. Beberapa kali lipat, 4 kali lipat lebih. Oh, nggak sampai 50.000. Ya. Tapi harga-harganya memang lebih mahal di sana. Memang lebih mahal dari. Kenapa Pak? Mungkin ya mengambil keuntungan. Ya. Tapi keuntungan kan masa 4 kali lipat lebih, warung-warung lain tidak seperti itu. Tempo itu ya. Iya. Nah, ini kita bicara lalu Pak ya. Iya. Saya tidak tahu gimana manajemennya mereka, tapi saya sekarang sudah ganti itu. Kantinnya pun diganti Pak? Iya, ini sekarang lagi saya sudah kerjasama dengan satu perusahaan. Artinya waktu dulu memang diakui seperti itu terjadi? Iya, satu perusahaan saya ini karena kebutuhan kantinnya sangat mendesak. Mereka kan manusia juga perlu ngopi, minum teh. Betul. Nah, nanti kita pakai sistem pakai kartu IPAS misalnya. Kita akan menggunakan semacam ATM itu Pak. Di dalam mereka kita larang menggunakan uang. Jadi nggak ada uang tunai lagi Pak? Iya, namanya dalam program pemasyarakatan itu ada BPU, bebas peredaran uang. Sistemnya kita akan menggunakan satu e-money. Ya, nanti mereka keluarga dari luar cukup mentransfer ke rekening yang ngisi sudah kita. Iya. Tapi belum itu Pak ya?
Belum, karena hari ini baru itu kantin yang rusak itu sudah kita apa? Saya mau tanya Pak, perbaiki. satu kopi tadi Bapak dijual di kantin ya? Ya. Itu berapa satu cangkir kopi itu? Yang kemarin nggak tahu. Yang sekarang? Belum jadi. Rencananya berapa Pak? Rencananya standar lah. Berapa Pak? Pak, kalau di luar 3.000 ya kita 4.000 lah. Naik 1.000, Ya, masih wajar ya? wajar, Bukan ya. 4 kali lipat lebih? Gila itu. Ini kan nggak punya uang juga mereka. Itu dia. Iya, jangan. Ada yang saya wawancara, ada orang yang sudah pensiun terpaksa dia harus bekerja untuk menghidupi anaknya yang hanya menghidupi satu anaknya yang ada di sini. Usianya 65 tahun. Ya, saya turut prihatin nih Iya, ya, iya. dengan kondisi Tapi itu. dengan di bawah Pak Azhar sekarang ini perombakan akan Bapak jalankan. Tidak Ya. ada lagi bisnis tersembunyi di sini Pak. Tentu. Pindah kamar mesti 7 juta Pak. Tentu saya tidak bekerja sendiri. Betul. Ya, terlalu anu lah kalau saya bantu teman-teman yang lain. Ya, cuma kita harus tetap semangat untuk merubah lebih baik, terus lebih baik. Tapi tidur tidak ada lagi sekarang yang berdiri Pak. Nggak ada tidur berdiri. Kalau kemarin itu mereka mengatakan ada, tapi kemudian mereka harus membayar 7 juta untuk pindah ke kamar tahanan yang lebih manusiawi. Saya tidak lihat, saya tidak dengar. Tapi sekarang ini tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kemudian menemukan hal-hal yang seperti itu terjadi lagi, apa yang Bapak lakukan? Kita akan proses itu. Kita cari tahu apakah perbuatan oknum pegawai atau perbuatan warga binaan kita yang kita angkat sebagai tamping. Tamping itu tahanan senior tuh Pak ya? Tamping itu sebenarnya yang membantu pekerjaan pegawai, tapi bukan semua bidang. Hanya bidang kebersihan, bidang ini masak, dapur. Dia digaji Pak? Tidak digaji. Tidak digaji. Apa keuntungan buat dia? Mereka mungkin lebih leluasa, ya gerak-geraknya. Ya. Dan itu diperhitungkan sebagai berkelakuan baik sehingga Iya. akan mendapat remisi yang lebih banyak dibanding yang Benar, lain. ya. Bukan berarti tidak jadi tamping tidak dapat remisi, itu enggak juga. Ada begitu banyak permasalahan di rutan ini dan kita tahu bahwa ada banyak juga orang pejabat termasuk kepala rutan bahkan Kakanwilnya pun dicopot Pak terkait dengan apa yang terjadi di rutan Sialang Bungkuk yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri. Ada 448 tahanan yang kabur. Apa yang Bapak akan lakukan ke depan melihat ada banyak sekali kekurangan di sini? Bagaimana proses pengawasan itu Pak Azhar lakukan? Ya, di sini? saya PLHK Rutan. Ya. Ibaratnya saya ini nahoda pengganti. Ya, saya disuruh melayari kapal ABK kurang banyak bocor. Ya, saya harus tampil sana, tampil sini. ABK kurang banyak bocor kapalnya. Dikit lagi tenggelam itu Pak. Angin kencang, gelombang kuat. Kehidupan mereka sudah normal. Ya, tidak ada lagi yang berteriak-berteriak. Iya. Nah, ini kemarin bukti tadi saya sudah nyapa mereka begitu ramah dengan saya. biasanya mereka tuh nggak bisa. Biasanya mereka teriak-teriak Pak, ya? nggak mau disuruh ke dalam. Oke. Ya, pagar-pagar yang rusak sudah kita las, sudah kita baikin. Iya. Kantin segera kita aktifkan dengan harga yang wajar, hampir sama dengan yang di luar. Dan yang penting adalah penjagaan yang utama dari Bapak kepada lingkungan Bapak. Lingkungan Bapak dalam artian sipir-sipir untuk kemudian menghilangkan pungutan liar, menghilangkan bisnis yang tersembunyi yang membuat para napi kehilangan keadilan. Karena mereka di sini atas nama keadilan, mereka juga berhak atas keadilan. Betul Pak ya? Iya. Terima kasih Pak Kepala Rutan, PLH. Pelaksana harian Kepala Rutan yang baru 5 hari menjabat di Rutan Sialang Bungkuk. Yang menjadi sejarah di bangsa Indonesia karena belum pernah ada 448 tahanan yang kabur. Dan sekarang Bapak menangani untuk memperbaiki Rutan Sialang Bungkuk ini. Iya. Jumlah penghuni penjara di luar batas. Di dalam hanya ada mereka dan petugas. Tak ada yang bisa melampaui. Saatnya total diperbaiki. Karena mereka bukan sekadar orang hukuman. Mereka masuk penjara atas nama keadilan. Oleh karenanya, mereka juga berhak mendapat kata yang sama. Keadilan. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.